Kembali di Anyus Room pemirsa, Kabinet dan Nomenklatur Kementerian Prabowo Gibran saat ini masuk tahap finalisasi. Jubir Prabowo Subianto menyebut ada 3 syarat yang harus dimiliki calon menteri, yaitu integritas, kompetensi, dan loyalitas. Jumlah kementerian dan nomenklatur Kabinet Prabowo Subianto hingga kini masih digodok. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, penyusunan kabinet termasuk nama-nama di dalamnya masih bersifat dinamis. Ia juga menyebut finalisasi kabinet akan dilakukan sebelum pelantikan pada 20 Oktober 2024. Bahwa segala sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika, bisa ada, bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih. Prabowo kini tengah mempertimbangkan semua nama, baik yang diusulkan partai politik maupun kelompok lain. Dari partai politik, Prabowo akan memprioritaskan nama-nama dari Koalisi Indonesia Maju. Meski demikian, juru bicara Prabowo Daniel Anzar Simanjuntak menyebut, calon menteri Prabowo harus memiliki 3 syarat, yaitu integritas, kompetensi, dan loyalitas. Setidaknya ada 3 ya. Pertama itu adalah mereka yang di dalam kabinet itu harus punya integritas. Kenapa? Karena komitmen Pak Prabowo kan Anda perhatikan selama ini terkait dengan komitmen anti korupsi. Itu yang ingin dipastikan Pak Prabowo. Kedua, itu terkait dengan kompetensi. Itulah kenapa sejak awal Pak Prabowo menyampaikan ingin membentuk Zaken kabinet. Kemudian ketiga, loyal. Loyalitas ini penting bagi Pak Prabowo, ingin memastikan ketika di dalam kabinet, ketika di dalam koalisi pemerintahan, maka kapten kapalnya itu adalah Pak Prabowo, panglimanya itu adalah Pak Prabowo, dan mereka yang menjadi menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan agenda-agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo. Sementara itu, DPR sudah mengkaji perubahan jumlah komisi untuk menyesuaikan dengan jumlah kabinet dan nomenklatur bentukan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sudah dikaji, kita akan matangkan nanti setelah kemudian presiden terpilih, nantinya mematangkan kira-kira berapa kementerian yang kemudian akan dipertimbangkan dan dipastikan berapa kebutuhannya. Tentu saja kemudian DPR akan menyesuaikan berapa kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan berapa disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kementerian yang kemudian akan ada. Sebelumnya, DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah pasal 15 tentang jumlah kementerian yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden. Artinya, jumlah kementerian tidak dibatasi hanya 34 saja. Dengan hasil ini, Presiden terpilih lebih leluasa menggunakan hak prerogatifnya untuk menyusun kabinet. Tim Liputan iNews melaporkan.